الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Surat Ali Imran ayat 168. Di dalam satu ayat ini ada 3-4 bacaan, ya, yaitu satu bacaan qalqalah dal sukun di dalam lafal fadra'u. Kemudian ada bacaan ikhfa di dalam lafal an anfusikumul mauta. Dan di dalam lafal in kuntum shodiqin. In kuntum shodiqin ini bacaannya ikhfa semuanya. Nun sukun bertemu kaf dan nun sukun bertemu ta. Alladzina wong-wong akeh kalu kang padha ngucap. Sapa alladzina li ikhwanihim maring pira-pira kancane, maring pira-pira sedulure alladzina fi kulu ini waqa'atu lan padha lungguh sapa alladzina qalu lau ata'una ma kutibu lamun taat sapa wong-wong ika sing pada terbunuh ing kita ma kutilu ora terbunuh sapa wong-wong ika sapa wong-wong akeh kul ngucap sira fadra'u nyegao sira kabeh ngan anfusikum saking awake sira kabeh al mauta ing mati ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shodiqina padha temen kabeh. Jadi ayat 168 ini surat Ali Imran itu Gusti Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, memberikan tahu kita bahwa orang-orang munafik itu orang-orang yang diterangkan di atas yaitu sing hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Jadi orang-orang yang hatinya itu lebih dekat kufur daripada iman. Itu ucapane lau ata'una ma kutilu. Seandainya, kata mereka, dia manut aku, dia ikut saya, dia enggak terbunuh. Salai mergo ora manut aku, jare ngoten niku ucapan mereka. Ini kalau orang-orang kita itu menyebutnya maido jenengane. Jadi kita ini ambil pelajaran, ya, kita mengambil pelajaran dari ucapan orang-orang munafik. Ojo seneng maido. Jangan suka maido. Ojo jangan suka menyela orang lain. Jadi mencela orang lain. Mencela kemudian menyalahkan orang lain jangan. Ya. Jadi kita orang mukmin itu
menganggap semuanya baik, menganggap semuanya yang terjadi di dalam di orang mukmin itu baik. Seperti ngendikane Kanjeng Nabi, ajaban li amril mu'mini anna amrohu kullah khair, inna amrohu kullahu khair. Jadi kita ini harus jadi orang iman, orang yang punya iman yang kuat, yang mengherankan. Apa itu mengherankannya? Yaitu kondisi bagaimanapun, dimanapun akan baik bagi orang mukmin. Jadi nggak ada nyalah itu, nggak ada menyalahkan orang lain itu, nggak ada. Ini luar biasanya orang mukmin. Sama dengan apa kita berkehidupan bertetangga, bermasyarakat, kiai podo kiai nenek kiai, santri podo santri nenek santri, orang Islam podo-podo karo wong Islam. Ini enggak ada saling menyalahkan. Ini harus dicatat, jangan suka menyalahkan satu sama yang lainnya. Kita berpeganglah pada dawuhe Kanjeng Nabi. Kalbunyan, nanti orang mukmin itu kalbunyan, seperti bangunan yang yasuddu ba'dukum ba'do. Kalau nggak salah itu innamal mu'minuna kalbunyan, atau ngendikane Gusti Allah innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau kita ini diperumpamakan sebagaimana bangunan, berarti kita melengkapi yang lainnya, saling melengkapi. Kita mengetahui bahwa kita ini punya kekurangan, yang dapat memenuhi kekurangan adalah orang lain. Begitupun orang lain, mereka punya kekurangan, yang dapat memenuhi kelebihan, memenuhi kekurangannya adalah saudaranya. Begitupun orang Islam itu satu menyatu, jangan sampai umat Islam ini bercerai-berai. Siapapun itu orang Islamnya, siapapun itu bentuknya, dimanapun mereka ada, selagi dia masih dalam satu garis Islam, maka mereka adalah saudara kita. Yasuddu ba'dukum ba'do, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya. Yasuddu ba'dukum ba'don, sebagian kamu menguatkan sebagian yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jangan seperti orang-orang yang munafik, hatinya satu, ucapannya satu tapi hatinya enggak satu. Dia itu ada ganjel di dalam hatinya, dia tuh bohong, ucapan sama hatinya beda. Ya Allah, orang mukmin itu punya jiwa husnudzon kepada siapapun, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada makhluk Gusti Allah. Jadi bagi seorang mukmin itu enggak ada orang buruk, enggak ada teman buruk, enggak ada siapapun yang buruk, enggak ada. Semuanya baik semuanya. Jadi dianggap semuanya baik, itu orang mukmin. Karena prinsipnya husnudzon billahi wa husnudzon bi khalqillah. Ini sedang ramai, ada ustadz meninggal itu. Ada ustadz meninggal yang ramai, yang biasa kami, orang-orang kami itu ngebully orang itu. Tapi kita meskipun tidak suka, seperti apapun tidak sukanya, kita jaga lesannya, jaga tangannya, jaga jempolnya, jangan sampai berkata buruk. Lebih-lebih ustadz ini sudah meninggal. Kita peganglah, ya, peganglah apa itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kalian semuanya, kalian semuanya menyebutkan yang baik-baik orang yang telah meninggalkan kamu, orang yang mati, sebutkan yang baik-baik. Jadi ustadz yang baru saja meninggal itu orang baik. Kita yakinnya orang baik. Ya. Jangan menyebutkan yang buruk-buruk. Uzkuru mahasina mautakum. Apapun itu ucapannya, apapun itu kelakuannya, kita nyebutkan yang baik-baik. Kita lebih mendahulukan perintahnya Nabi daripada kita mendahulukan egois kita. Jadi pokoknya jangan kita nyebutkan yang baik-baik. Pokoknya nggak ada orang buruk, nggak ada. Itu di dalam hati kita prinsipnya nggak ada orang buruk. Semuanya baik. Kalau kita ingin menisbatkan keburukan adalah kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang kurang, kita sendiri yang tidak baik, kita sendiri yang tidak punya akhlak. Kalau menisbatkan orang lain yang baik-baik, jaga lisannya, jaga akhlaknya, jangan sampai kita bikin orang tersinggung. Tentang ustadz yang baru saja meninggal itu, yang rame, ya, itu biasa kita ini ngebully, kita ini memusuhi, kita ini apalah. Ya gara-gara ada satu amalan yang mereka hujat. Dan teman-temannya ya, mereka dan memang hujat. Ya biarkan saja, karena mereka nggak tahu. Biarkan saja karena mereka nggak tahu. Kalau menurut Abi dan juga menurut gurunya Abi pernah ngaji sama putra Mbah Maimun, Kiai Haji Abdul Rauf Maimun tahu begini. Untuk melawan orang-orang itu, ya, yang baru meninggal itu, ustadz yang baru meninggal yang ramai di Bogor itu, kita cukup menunjukkan bahwa kita orang baik di hadapannya, juga di hadapan jamaahnya, di hadapan orang-orang yang sependapat dengannya. Tunjukkan kita orang baik. Jadi santri kadang-kadang menurut Abi itu ya santri, yang namanya santri itu kadang-kadang belum pengalaman di masyarakat. Dia belum sampurna menilai kebaikan, itu belum sampurna. Kadang-kadang kejablasan di rumah tetap jadi santri. Jadi dia nggak bisa atau belum bisa memahami kebaikan secara sampurna di masyarakat. Jadi ya kadang-kadang dibumboni dengan fanatik kepada golongan, fanatik kepada kiainya, fanatik kepada siapa saja. Dia nggak sadar kalau fanatik itu ternyata menutupi hatinya, menutupi ilmu yang mestinya dia pelajari. Jadi Abi pernah menyampaikan di kesempatan waktu itu, jangan jadikan ilmu kita ini menjadi tutup. Ini pahami, jangan jadikan ilmu kita ini justru menjadi kita tertutupi untuk memahami hal yang lain. Misalnya begini, ini nyata menurut Abi. Jadi keilmuan santri ini itu sangat luar biasa. Kalau ngaji di pondok pesantren, ngaji fikih, ngaji nahwu, ngaji macam-macam sampai hafal semuanya itu. Jadi Abi itu mondok hafal semuanya, insya Allah matan-matan yang harus dihafal di pondok itu. Dan itu baik dengan catatan jangan fanatik. Karena kefanatikan seseorang terhadap sesuatu itu jadi tutupnya sebenarnya. Jadi menutupi hatinya. Misalnya fanatik fikih, fanatik hafalan Quran, fanatik organisasi A, fanatik organisasi B.
Dengan kepanatikan yang sangat ini, dia tuh tertutupi perkara baik yang lain. Jadi jangan jadikan ilmu yang dipelajari itu satu hal yang harus dipanatiki sehingga menutupi kebaikan-kebaikan yang lain yang belum dipelajari. Contohnya santri itu fanatik fikih misalnya. Santri fanatik tasawuf, santri fanatik pondok pesantren. Dia saking fanatiknya menganggap yang tidak selaras dengan fikih salah. Yang tidak selaras dengan fikih berbahaya. Jadi tenggelamnya ke fikih yang mestinya itu juga tenggelam ke yang lainnya. Misalnya juga tenggelam ke tafsir, tenggelam ke Al-Quran. Ini hanya tenggelam di fikih toh, Quran belas nggak tahu, tafsirnya nggak tahu, hadis apalagi. Ada ustadz-ustadz seperti yang rame ini, dia itu lebih dahulu tenggelam ke tafsir, tenggelam ke Al-Quran, tenggelam ke hadis. Santri belum tenggelam. Kok mau melawan yang sudah tenggelam? Tentu ini nggak imbang. Makanya santri itu harus begitu, memahami kebaikan memahami kebaikan ya dengan cara-cara yang cerdas loh. Jadi ngaji ini fikih kok arep nglawan ahli hadis. Baru tenggelam di tasawuf. Wah, ini yang tasawuf sing biasanya bertentangan karo hadis, kok melawan ahli hadis. Melawan wong sing biasa tenggelam di hadis, ora truk. Tidak masuk. Sehingga ya ini perlu belajar santri. Kami ini kan santri belajar. Jadi juga tenggelam ke Al-Quran dan tenggelam ke hadis. Agar tahu, agar bisa menghadapi mereka. Ini ustadz yang ramai kan itu motifnya itu kan yang baru meninggal itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah. Yang baik-baik misalnya membid'ahkan itu yang perlu kita hadapi, tapi ya jangan dengan marah-marah, dengan akhlak yang baik. Jangan sampai kita biasa ngomong nahi mungkar bil mungkar itu loh. Ada ustadz membid'ahkan maulid misalnya, membid'ahkan tahlilan, amal-amalan kita tolak dengan cara baik. Jangan sampai kita nahi mungkar bil mungkar. Ini kan biasa disampaikan orang-orang itu ya. Kemudian cukuplah menurut Nabi itu dawuhnya Gus Abdurrahman itu cukup kita tunjukkan kita itu seneng kanjeng Nabi, tunjukkan kita tuh ngamalkan Al-Quran, tunjukkan kita tuh mengamalkan hadis Nabi, kita cinta Al-Quran, kita seneng kanjeng Nabi, tunjukkan kepada mereka. Nah, kita kadang-kadang tuh alergi, nggak mau tenggelam ke Al-Quran, nggak mau tenggelam ke hadis. Akhirnya yang tenggelam mereka tuh betul-betul Quran hadis betul, ya. Hanya saja cara berpaham mereka beda dengan kita itu. Nanti mereka itu guru-gurunya kan bukan orang-orang yang menjadi guru-guru kita. Mereka klaim ahli Quran, klaim ahli hadis, kita disepelekan orang-orang itu. Padahal Quran itu yang milik kita, Quran itu kesenangan kita, hadis itu ya hidup kita. Ngapa sih kita nggak tenggelam ke hadis? Ngapa kita nggak tenggelam di dalam membahas Al-Quran? Belum berani. Ya baca saja, itu tetap kita tuh harus belajar, harus tenggelam juga ke Al-Quran, tenggelam juga ke hadis. Jadi kita baca Quran, baca maknane, ya meskipun terjemah, yang penting pedoman kita hidup ikut guru kita. Itu biar selamat. Jadi karena kita kan nggak bisa mencari keselamatan atau meyakini kita ini dapat selamat dengan baca Quran sendiri atau membaca hadis sendiri, kita kan nggak berani itu. Ya sudah, tetap membaca, cuman kita dalam beramal setiap harinya ikut guru-guru kita. Guru-guru kita sebagai garis. Kita jangan sampai
keluar garis guru kita itu aja sebenarnya. Tetap baca Quran dengan maknanya, tetap baca hadis dengan seterusnya. Pokoknya jangan sampai tidak membaca Al-Quran, jangan sampai tidak membaca hadis. Dua ini. Ketika nikah Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan niku nggih. Al hadis au kamakol. Ini memang dua macam ini. Jadi pantas mereka itu menganggap kita sesat. Pantas mereka itu menganggap apa kita bid'ah dan seterusnya karena kita tuh enggak tenggelam ke situ. Wallahu alam, pokoknya ngono kuwi cara Abi ya.